Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Nggak boleh bawa HP ya kalau sama ini pelajaran ya? Boleh nggak kalian? Boleh. Oh, boleh kalau dibolehin. Ya, terlambat sih. Terus ya tadi. Oke, download aja. Karena terlalu besar. Download anyway. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat ya. Nah, ya. Sekarang kita mau belajar atmosfer. Aduh, alat tulisnya. Oh, ini bolpen. Boleh nanti ada yang minta, Ibu minta tolong siapa yang bisa bantu Ibu ambilin ini dan Ibu minta tolong juga ambilin ini nanti air setinggi 2 orang ya, satu ngambil kapur, satu jangan lama-lama loh, segera balik. Oke. Setinggi ini. Jadi kira-kira setinggi segini ya, kira-kira ya, segini ya. Oh iya, ya, silakan, silakan. Jangan banyak-banyak, cukup 1 orang. Nanti hampirnya di itu, di pati. Cepat, 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 cepat. Hmm. Isi air se, ini, nah segini ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. 1 orang aja, 1 orang aja, 1 orang aja. Terketinggalan pelajaran. Ya, 1, 2, tinggal lagi. Pakai ini balon. Bun itu peraga. Oh ya dipakai ya ini. Terjelas ya. Maaf. Yang kosong mana? Botol yang kosong. Ya, udah sini saja deh. Baik. Atmosfer. Loh, ini sudah berhasil download ya tadi? Oh, ada. So, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita belum kita berdoa dulu sebentar ya, sambil nunggu pantauan gitu ya. Kita berdoa, mohon kepada Allah. Kalau berdoa, sikapnya yang tenang, karena kita mau berhadapan dengan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha hebat. Kita berdoa agar dalam pelajaran ini, Ibu dimudahkan untuk bisa menyampaikan dan kalian juga mudah untuk menerimanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang atmosfer ya. Sebelum Ibu belajar apa? Litosfer. Litosfer artinya apa? Di sini masih bisa kelihatan nggak? Masih bisa ya. Litosfer. Oke. Apa artinya litosfer? Baik, masih ingat? Hasil yang kerak ya, kerak lapisan yang paling keras ya, luar bumi ya. Nah, kenapa sekarang kita belajar fisika tapi dimulai dari belajar tentang alam? Ada yang tahu kenapa kita belajar tentang alam dulu? Lalu kita nanti setelah pelajaran Ibu ada dari Pak Risman belajar hidrosfer. Nanti setelah hidrosfer baru tuh ke fisika yang mulai ilmu fisika murninya, belajar mengukur, nimbang, segala macam. Jangan bilang ya dulu, asik kali ntar. Terus juga belajar tentang zat, materi gitu. Nah, untuk paham kenapa kalian belajar itu semua, ini kita kasih dulu nih bahannya. Bahwa ternyata untuk mempelajari alam, itu nanti ternyata butuh itu fisika yang belajar ini. Ya, belajar. Nah, padahal sebenarnya itu dibutuhkan buat kita memahami alam. Gitu. Kalau alam kan kelihatan ya. Litosfer ada yang tahu litosfer? Ada yang pernah bisa melihat litosfer? Di mana litosfer?
Bingung, di mana litosfer? Yang kalian yang kita injak apa ini? Lantai, iya, lantai ada di mana? Di rumah, oke, di rumah ada di mana? Sebelum ke bumi kan besar. Tanah, ya tanah bagian dari bumi terlalu lebar. Makanya belajar kemarin itu. Litosfer, ya itu alam semesta ya. Jadi kita belajar tentang alam semesta. Kita mulai lagi, oke. Nah, eh kalau kemarin ada litos dan sama belakangnya fer. Apa? Kalau belakangnya fer ini dari bahasa Yunani ya? Apa? Sphaira ya. Kalau bahasa Inggrisnya sphere ya. Apa artinya sphere? Sphere ya, globe atau bulatan ya, yang melingkupi kita. Jadi kalau kalian berada di satu tempat, sphere-nya tuh sphere. Melingkupi ya, dilingkupin. Kayak bola yang nggak terlihat gitu. Imajiner. Terus atmos ada yang tahu? Mungkin di SD pernah belajar apa? Atmos. Ini dari kata atmos. Apa? Atmos. Coba biru apa? Jadi atmosfer apa? Ada yang tahu? Biru tahu? Biru wajib tahu setelah ini ya. Apa? Atmos? Ada yang tahu atmos? Ada yang pernah tahu? SD pernah diajarin dong? Lupa? Sekarang jangan lupa ya. Atmos ini artinya bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani atmos. Atmos ini artinya uap air atau gas ya. Atau gas atau udara. Oke. Jadi atmosfer apa? Lapisan udara. Ya, kata singkatnya gitu. Jadi minimal kalau ibu tanya ulangan, apa itu atmosfer? Kalian jawab lapisan udara itu udah betul. Kalau mau ditambahin keterangan-keterangan lain itu lebih baik lagi, ya. Jadi nanti di catatan kalian harus ada ini ya. Catatan kalian termasuk yang ibu nilai. Atmosfer adalah nanti bisa di atmosfer adalah apa? Oke. Catatannya mana? Enggak semuanya bawa buku catatan. Enggak buku catatan. Ya. Harus ada catatan ya. Karena kata Rasulullah apa kata Imam Ali, kata Ali radhiyallahu anhu, ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya. Bukan kita merasa saya mencatat maka saya bodoh. Enggak. Justru biar kita pintar, kita mengikat ilmu dengan mencatat. Ya. Jadi atmosfer itu adalah ini. Tujuan pembelajarannya ini ada ibu 3 pertemuan ya. Satu nanti menjelaskan pengertian atmosfer. Terus bedanya dengan troposfer, dengan nanti hidrosfer apa? Terus mengetahui gambaran fisik atmosfer. Kenapa gambaran fisik? Kita belajar fisika. Ya, fisika artinya apa? Ivana udah pernah ngasih tahu nih, Ivana. Fisik ya, fisik. Kalau kalian kenalan sama orang, kan pertama-tama yang dilihat apa? Fisik dulu kan? Pasti ya. Fisik. Gimana kalau kalian ngenalin orang caranya? Jadi menciptakan orang. Ya, ibu nyeritain samudra ke orang. Kamu kenal nggak sama samudra? Terus gimana cara ibu menceritakan samudra? Pasti nggak ibu ceritakan sifatnya dulu kan, nggak kan? Orangnya tingginya segini, ya nggak? Beratnya kira-kira nggak terlalu berat, nggak terlalu kurus gitu. Kurus ya? Enggak. Gitu, ya nggak? Nah, itu kita menceritakan secara fisik. Jadi kalau ibu nanti kita gambaran fisik, atmosfer, nanti ibu akan menceritakan kalian gimana sih atmosfer itu besarnya, banyaknya, ya. Terus apa lagi yang ingin kalian ketahui kira-kira atmosfer? Fisik, secara fisiknya, kira-kira gimana? Kalau kayak litosfer itu kan ada kata Pak Madan, ada yang terdiri apa lapisan-lapisannya yang secara kimia, fisika gitu kan ya, terdiri dari apa sifatnya seperti apa itu pasti secara fisik, ya. Tuh uh, terus, nah ini kalau kita tahu gambaran fisiknya, nanti kita bisa tuh
bisa tahu sendiri fungsi atmosfer apa. Jadi kita belajar menganalisa. Jadi jangan kayak SD. Kalau SD mungkin dikasih tahu fungsi atmosfer 1, 2, 3, 4, kalian menghafal. Nah, begitu ya. Sekarang kita mulai gunakan akal pikirannya. Karena kalau nggak gunain akal pikiran nanti ngantuk belajarnya, nggak seru. Ini otaknya harus aktif, ya. Jadi, oh, atmosfer begini-begini. Oh, karena begitu maka atmosfer punya fungsi begini, ya. Karena kalau kalian udah punya modal cara belajar, itu nanti kalian bisa melesat, bisa lebih hebat dari ibu. Kalau ibu ini, ibu declare ya, ibu tidak tahu semua tentang atmosfer. Ibu juga sama-sama masih belajar, cuman ibu lebih dulu belajar ya, jadi bisa ngasih tahu kalian petanya seperti apa gitu, bagaimananya. Terus mengeksplorasi fenomena alam yang terjadi di atmosfer. Nah, ini 3 pertemuan. Nanti di pertemuan terakhir kalian dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, Ibu minta setelah pertemuan ini, dalam kelompoknya diskusikan. Nanti mau presentasi menceritakan apa di kelas. Jadi gantian berkelompok, presentasi menceritakan boleh tentang fenomena atmosfer, boleh tentang misalnya nanti Ibu jelasin apa, kalian jelasin lagi itu boleh. Ya. Dan selama mulai dari sekarang bisa konsultasi ke Ibu. Bu, kami mau milih topik yang ini. Kira-kira bahannya seperti apa, itu boleh konsultasi. Ibu juga ada di WAG ya, jadi bisa konsultasi. Kelompoknya nanti Ibu share di grup siapa-siapa aja anggota-anggotanya. Nah, itu. Jadi dari sekarang bisa ngira-ngira nih, saya mau nanti presentasi tentang ini, tentang itu gitu ya. Nah, yang akan dipelajari sekarang pertama tentang atmosfer itu bagian dari sistem bumi. Oh, sama sekali. Yang ngambil air tadi boleh udah balik? Oh, udah. Kurang itu ya. Udah nggak apa-apa. Kurang itu. Terus, nah ini dia. Karena ada uap, bedakan dengan litosfer kemarin. Ya, litosfer, kerak, padat ya. Pernah di SD belajar tentang wujud padat, gas, apa lagi? Satu lagi. Cair. Jadi pernah belajar tentang ada 3 wujud ya, 3 wujud. Ini ada padat. Nah, litosfer itu banyak berhubungan sama yang padat, ya, bumi bagian yang padat, ya. Terus kalau ada yang cair, nah cair ini nanti Pak Risman, hidrosfer tentang air. Terus ada gas. Nah, gas ini yang akan kita pelajari di atmosfer. Jadi, untuk mengetahui bagaimana atmosfer, harus paham dulu bagaimana sifat-sifat gas. Baru kita bisa nanti, oh, pantesan begini, pantesan begitu. Karena kita paham sifat-sifat gas, ya. Terus kemudian kita punya imajinasi, Ibu suruh bawa jangka di bawah. Pak. Yang nggak bawa siapa? Banyak yang nggak bawa jangka. Bawa. Sebenarnya nggak pakai jangka juga nggak apa-apa sih. Jauh banget. Nah, ada konsep tekanan atmosfer ya. Jadi kita akan belajar tentang tekanan atmosfer. Terus juga kalau sempat tentang temperatur atmosfer, kalau tidak sempat bisa minggu depan. Nah, ini tadi Ibu tanyakan tadi yang kita injak itu apa? Ini bumi. Ya, tadi lantainya ada di bumi. Ya, buminya segede begini. Ya kan? Cara sains belajar itu kadang-kadang sesuatu tuh harus dipretelin dulu gitu. Dibagi-bagi dulu. Biar apa? Biar mudah memahaminya, biar ngerti. Kalau sekaligus brok begini pusing langsung. Gimana ini mekanismenya, hukum alamnya gimana? Tapi coba ini ya, cara belajar begitu ya. Nanti kalau kalian ngadain penelitian, misalnya ada masalah atau apa, coba diurai satu-satu dulu. Gitu. Nah, ini bumi sebesar yang pada Ibu. Ada remote ya. Ya. Ini bumi sebesar ini. Ini enggak ini ya. View-nya nah, ini harus begini ya. Ini dibagi-bagi nih oleh para saintis sama ilmuwan. Satu bagian yang ini nih bahasa Inggris ya. Udara, ada air, ada
daratan, ada kehidupan, ya. Nah, yang mempelajari kehidupan ini nanti di bagian biologi, biosfer disebutnya. Jadi walaupun spare-spare gitu, walaupun jangan dianggap pohonnya jadi kayak lingkaran begitu ya, enggak, maksudnya ini bumi terus dikelilingi sama di lapisan bumi itu ada pohon-pohon segala macam gitu, Setia ya. Paham ya? Terus ini ada daratan, jelas nih, daratan ada benua, ada air, ada samudra, ada sungai juga, terus udara. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, uniknya nanti setelah kalian bisa dipecah-pecah begitu, ternyata satu sama lain itu saling berpengaruhi, nggak bisa dipisah lagi. Jadi setelah dipecah, digabungin lagi kalau kita mau belajar, karena ternyata ada hubungan antara daratan sama udara, ada hubungannya. Antara daratan sama air ada hubungannya. Gitu. Apalagi ini kehidupan. Jelas ya, hidup di tanah, tanah yang bagaimana, gitu pasti akan berhubungan. Ada pertanyaan? Ini. Ini pengertian atmosfer. Nah, sekarang coba apa ada yang setelah paham apa itu atmosfer? Kira-kira ada pertanyaan apa? Nah, coba ajuin. Mikir, nah, belum ada, belum hafal namanya. Oke, bisa. Ali, ada pertanyaan tentang atmosfer? Nggak ada. Ini ibu mewajibkan kalian bikin. Bagus banget. Apa guna atmosfer? Apa guna atmosfer? Oke, terus. Samudra, Ruby. Ada bikin pertanyaan tentang atmosfer. Yang lain udah pikir ya, jadi nggak kelamaan nih. Fungsi, lapisan. Kok udah tahu ada lapisan-lapisan atmosfer? Berarti kamu yang cerita ya, dan ibu. Fungsi lapisan atmosfer. Fungsi lapisan. Berarti atmosfer berlapis-lapis nih. Ada yang udah tahu lapisan berlapis-lapis. Lalu Citra, belum kebayang. Laila, belum. Coba cari pertanyaan. Biru. Ayo Biru, tanya Biru. Ini bidang kamu, Biru. Ibu tanya ya. Ibu mau bertanya atau ibu yang nanya, Biru? Ibu yang nanya kok gitu. Mengapa langit warna biru? Pikirkan ya. Nanti akhir pertemuan, ya, akhir pertemuan Biru harus presentasi di kelas. Kenapa langit warna biru? Oke? Ya. Terus sekarang Biru Anissa. Oke, seberapa tebal? Terus? Bagus tuh. Nisa bilang bagaimana adanya atmosfer. Asal usul ya. Bagaimana asal usul bagaimana maka asal usul atmosfer. Terus tadi Adin berapa tebal ya? Berapa tebal? Pertanyaan-pertanyaan ini tolong dicatat ya, karena kan kalau papan tulis nanti hilang. Jadi ibu nanti akhir ini bisa kita bahas. Ya, semua pertanyaan yang dari buku itu. Sama fungsinya beda ya? Beda. Oke. Mengapa belajar atmosfer? Terus, sebelahnya Sarip ya? Bukan deh. Sarip itu. Kalian? Bagaimana? Sudah ada. Terbuat dari apa? Bagus. Sarip? Tadi yang mana Sarip pertanyaannya? Asal usul. Gak apa-apa. Oke. Sikusan. Jadi tadi ya
Oh, gitu. Dari ini ya, dari fungsi lapisan dan bagaimana bisa terjadi lapisan gitu ya, dan bagaimana bagaimana terjadi lapisan ya, terjadi lapisan atmosfer gitu ya, lapisan atmosfer. Terus tadi katanya apa isinya ya, apa kandungannya ya, kandungan atmosfer ya, kandungan atmosfer. Terus tadi belakang lupa Ibu, maaf. Pertanyaannya tadi. Hah? Iya. Tadi apa pertanyaannya dia? Kalau atmosfer itu memiliki siklus ya, siklus atmosfer. Apakah memiliki siklus gitu ya? Apakah memiliki siklus? Alhamdulillah. Ini udah bagus banget ini pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini tidak bisa Ibu jawab satu kali pertemuan. Mungkin kita di akhir mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya ada pemantik di kepala gitu ya. Ada yang mau nambahin lagi? Ya, oke. Nah, ini tolong dicatat tadi, dicatat biar mengingatkan ke Ibu ya. Bu, ini yang ini. Tolong diingatkan. Baik. Kenapa? Nah, sekarang kita nonton film. Bikin ngantuk nggak kalau nonton film? Enggak, oke. Ya, kita tentang atmosfer. Karena kita nggak bisa keluar, kita nonton saja. Ini gimana? Ya, tulisannya nggak ada ya? Di top gini aja gitu? Apa aja ya? Ya. Nah, ini di atas bumi kita. Kelihatan ya? Di atas ya? Terletak selimut apa? Batin juga, Pak. Ini yang kita sebut dengan udara. Ya. Yang bayangin nih, kita berada di tempat terbuka. Kalau tempat banyak gedung, karena kita nggak merasa tempat terbuka, tapi kita hidup. Tidak bisa hidup tanpanya. Nah, sebenarnya udah bisa jawab nih satu-satu lagi tadi. Kenapa belajar atmosfer? Kita nggak bisa hidup tanpa atmosfer. Dan tidak akan bisa ada kehidupan di bumi. Ya. Nah, tik ya. Kalau naik gunung tinggi itu, lihat awan begini, pengen deh Ibu juga. Kayak sungai ya. Padahal itu awan. Nah, ada itu. Kecilin tadi. Awan sebanyak ini, sebesar ini ya. Nah, ini atmosfer kita. Sudah siap belajar atmosfer? Atmosfer kita adalah yang ini saat senja, warnanya berubah ya, langit berubah warnanya. Oh, lihat. Kenapa awan warnanya bisa begini? Jenis awan berbeda-beda, lihat jenis-jenis awan bisa berbeda-beda seperti itu. Ini. Ada petirnya ya, burungnya. Kalau lihat dari atas, badai itu bisa segede begitu tuh. Lihat tuh awannya. Bisa mengakibatkan bencana. Kenapa kita belajar atmosfer? Karena itu di kaitan dengan hidup kita bisa kena ada bencana, tornado. Jadi sebenarnya atmosfer itu kita bisa merasakan
Sambil napas dan atmosfer. Cium, kalau nggak ada atmosfer, akan bisa bermain. Kalau udara, saya juga berselancar. Asik ya, Bang. Ini berselancar lah, meluncur kayak di laut ya, tapi kayak atmosfer. Lancarnya ya, untuk ke dalam badai bagaimana? Kita terbang. Nah, bahkan atmosfer kita bisa membakar meteorit dari luar. Dia melindungi, ya. Nanti masuk ke dalam tadi fungsinya ya, salah satunya. Si atmosfer bisa melindungi. Terus ada ozon, lapisan ozon, proteksi kita dari UV. Gitu. Nah ini dia, kadang-kadang kita nggak bersyukur. Kita produksi gas-gas yang malah bikin keadaan atmosfer jadi berubah. Tuh, ada hal ya, akhirnya suhu udara jadi naik. Oke, alhamdulillah selesai. Itu. Ada yang mau menyampaikan kesan dari film tadi? Hmm? Gimana? Ada yang mau menyampaikan kesannya? Serem? Iya, itu tadi ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu merangkum pelajaran kita nih ya. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Bagaimana kita tahu adanya lapisan atmosfer? Sebenarnya kalau tadi perhatikan filmnya sih bisa jawab ini. Bagaimana kita bisa tahu ada lapisan atmosfer? Bisa lihat nggak? Bisa dilihat lapisan atmosfer? Betul. Oke, dari luar angkasa. Bagus pertanyaan itu. Bisa kita lihat dari luar angkasa. Pernah ke luar angkasa? Belum pernah. Tahunya dari mana? Dari NASA, dari foto-foto yang dikirim ya? Gitu. Oke. Nah, selain ke orang zaman dulu, kan istilah atmosfer ini dari zaman Yunani, zaman dahulu banget. Tapi mereka udah tahu ada lapisan udara. Kira-kira dari mana? Orang zaman dulu dari beda dengan troposfer. Troposfer kerak bisa dilihat gitu kan, ada gunung bisa dilihat. Hidrosfer ada laut, ada sungai bisa dilihat. Kalau ini dari mana? Tadi di film udah disampaikan. Kita tidak melihat tapi bisa merasakan, ya enggak? Ya. Ngerasainnya bagaimana? Kita baru bisa merasakan atmosfer kalau bagaimana? Hmm? Kena apa? Benar. Karena angin. Angin itu apa sih sebenarnya? Bagian dari atmosfer juga kan angin kan? Apa? Bedanya apa? Kenapa angin itu? Kalau ada angin itu kan ada udara yang bergerak. Jadi kalau atmosfer bergerak baru kita merasa. Ya, gitu. Oke. Jadi gitu ya. Dari mana kita? Tadi betul, kita keluar angkasa. Nah, ini dari stasiun ruang angkasa. Ya, dilihat biru tipis. Terus warnanya Nah, bergradasi ini memang dari gambar aja sebenarnya kita bisa melihat bahwa oh, kalau bergradasi bisa jadi lapisannya itu tidak stabil, tidak sama semua. Ada lapisan-lapisannya, ya. Bisa kita lihat di situ.
Nah, terus juga ini mungkin kalau panjangnya lebih lewat aja, tapi kalau ada yang mau nonton nanti boleh. Ini videonya Ibu ambil dari YouTube. Ada orang, sekelompok orang, mereka pengen tahu bagaimana sih dari kalau kita lihat gambar dari balon yang diterbangkan. Jadi balon terbang ada video gitu sampai balon terbang tinggi sampai balonnya meletus di atas. Kenapa meletus? Nah, itu kita pelajari dulu, pelajari atmosfer ini kenapa meletus. Gitu. Ya. Nah, ini juga dari ruang angkasa tadi ya. Ini bumi, terus ini Ibu ambil Merkurius. Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari. Kira-kira Merkurius ada nggak punya atmosfer? Kenapa? Kenapa Merkurius tidak punya atmosfer? Hmm? Karena nggak ada udara. Ya, atmosfer kan, ya karena nggak ada atmosfer berarti nggak ada udara. Kenapa? Kenapa kalau semakin jauh planet itu malah jadi planetnya planet gas? Ya kan? Pernah belajar kan waktu SD kan? Jupiter, Neptunus, itu planet-planet gas itu. Gas, ya, pasti berarti punya atmosfer yang sangat tebal. Kalau Merkurius dekat sama matahari, berarti kok hilang gas-gasnya? Ya karena dekat dengan matahari. Gasnya menguap. Ya. Oke. Terus kalian bandingkan. Ini kita enak sekali ya dilihatnya ya, indah ya. Ini ada bolong-bolongnya. Ini karena apa? Karena mereka juga karena punya atmosfer. Nanti kita belajar tentang fungsi atmosfer. Kenapa atmosfer kok nggak ada atmosfer bisa bikin bolong-bolong begini? Oh, tadi di videonya udah dijelasin sebenarnya. Ya, karena tadi atmosfer itu bisa membakar meteor. Ini nggak ada atmosfer, jadi ya bokong-bokong. Ya. Jadi itu udah masuk tuh fungsi atmosfer ya. Kita baru bisa mengetahui badai, angin. Berasa kan? Oh, ada udara. Terus, oh kita bernafas. Coba gak bernafas. Atau kita lagi bersin, ya kan? Baru berasa. Ya. Terus lagi. Nah, untuk belajar atmosfer, kita harus tahu tentang gas. Ada yang bisa beda atau gimana bedanya gas dengan padat atau cair? Yang paling utama. Gasnya terlihat, Bu. Oke, betul. Terus ada lagi? Nggak bisa disentuh. Iya, boleh. Jadi, ya, bau, bisa berbau. Iya, betul, betul. Bisa berbau, betul. Jadi berarti bisa dirasakan ya. Dan memang atmosfer bisa kita rasakan. Betul. Nah, untuk gas ini pertama, harus diingat bahwa gas, walaupun dia tidak terlihat, itu menempati ruang. Ya, makanya Ibu bawa wadah-wadah ini. Bertanya, ini kosong nggak? Sekarang udah bisa jawab enggak. Kenapa? Iya, benar. Karena ada udara. Ya. Terus, apalagi? Oh iya, Ibu, maaf ya, ini nggak bagi-bagi nih. Ibu cuma ngasih contoh. Nih, di roti Ibu ada, lihat nggak ada pori-porinya? Lagi lapar tadi ya, apa itu ya? Ada rongga-rongganya. Lihat, ada rongga-rongganya di roti? Iya. Kalau Adin mah udah biasa ya, ibunya baking ya. Ada rongga-rongganya? Kenapa ada rongga-rongganya di roti? Karena iya, karena udara. Oh, udaranya dari mana? Hmm. Roti bikinnya cara Adin tahu bisa menceritakan cara bikin roti secara singkat gimana? Diapain? Tepung, udah diadonin terus dikasih apa? Yang menentukan itu beda dengan yang lain. Dikasih apa? Kasih ragi. Ragi itu apa? Begitu bakteri, bakteri apa jamur ya? Pokoknya mikrobiologi yang dia itu tumbuh makan glukosa di situ nanti dia mengeluarkan gas. Makanya kalau udah diragin, dibiarin ngembang kan? Kenapa ngembang? Karena ada gas. Ya, gasnya dari mana? Dari dari ragi tadi. Jadi sebenarnya makhluk hidup itu menyumbangkan
atmosfer, gas-gas dari atmosfer. Kita bernapas, niup oksigen, terus ngeluarin apa? Karbon dioksida. Artinya kita ngasih apa ke atmosfer? Ngasih CO2, ya kan? Jadi ada pertanyaan, bagaimana asal-usul atmosfer? Pertama, mungkin bukan sebab pertama ya, tapi makhluk-makhluk hidup ini penghasil gas-gas atmosfer. Ya, ragi tadi menghasilkan atmosfer. Kita juga kan ya, menghasilkan gas atmosfer. Ya. Nah, terus Ibu pengen tahu dari mana tahunya kita itu buktinya bahwa gas menempati ruang. Ada yang waktu SD mungkin udah pernah bikin percobaan? Gimana cara membuktikan bahwa ruang kosong ini sebenarnya ada udara? Gimana caranya? Ada yang pernah waktu SD? Praktikum? Nggak pernah. Kita coba ya. Mohon maaf intinya taruh di sini. Sahabat ya. Oke. Nih Ibu. Kita demo aja karena kalau LKS nanti kelamaan. Jadi ini Ibu masukkan tisu ya. Ini tisunya. Tisunya kering ya. Kering ya, kering. Ini Ibu kayak sulap ya, kayak main sulap. Taruh di dalam sini. Oke. Terus Ibu masukkan ke sini. Ini airnya kurang banyak, jadi kurang bisa membuktikan. Maksudnya kalau banyak kan kalian yakin ya. Nah, ini Ibu masukin ya. Ini berapa lama? Kita hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, cek, basah apa enggak? Ya basah kan? Oke, ini bukan sulap. Tapi apa? Membuktikan bahwa apa? Ini ada udara, ketika kita masukkan di situ, udaranya masih ada. Jadi dia nggak kesentuh. Mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Boleh. Coba. Boleh nyoba. Tapi jangan miring ya, harus tegak. Karena kalau miring nanti dia masuk. Nah, gini harus cepet-cepet ya. Masukin. Yup. Nah, gitu. Terus angkat aja. Angkat. Nah, basah nggak tisunya? Basah nggak? Oh, iya, basah. Jadi kenapa basah di sini? Iya, itu menarik. Kenapa tadi sempat basah? Karena ada air yang bisa masuk sedikit ke sini. Karena pas begini tadi ada yang lihat blub-blub gitu nggak? Tadi Ibu lihat blub-blub. Iya, ada udara yang keluar. Ya, ya, oke. Nanti yang masih penasaran boleh di rumah dicoba lagi, ya. Oke. Terus, jadi terbukti ya kalau udara itu memiliki ya memiliki tempat. Nah, kemudian gas udara. Gas memiliki berat. Kira-kira gimana cara membuktikannya? Gas memiliki berat. Di sini ada yang tidak memiliki berat? Ya, nah, kalau benda padat kita bisa bilang jelas ya memiliki berat. Kalau udara gimana caranya? Ada yang bisa membuktikan? Ini percobaan-percobaan ini boleh kalian ulang di rumah, kalian videokan, kalian presentasikan nanti di akhir boleh. Jadi presentasinya bebas tentang wayang tentang atmosfer. Ini harusnya Ibu bikin dari ini sedotan, tapi sedotannya terlalu pendek ya. Jadi kayaknya mendingan ini. Lalu kita pengen ini, kita ini ya diikat pakai tali harusnya ya. Balon. Nah, balon ini kita harus buktikan dulu keduanya sama besar. Terus bagaimana cara membuktikan bahwa udara memiliki berat? Kira-kira bagaimana percobaannya? Ditiup. Ditiup, dua-duanya ditiup atau salah satunya biar ada perbandingannya? Salah satunya aja. Nanti yang ditiup kira-kira bakal bagaimana? Gini ya. Berarti sebenarnya kalian sudah bisa bikin penelitian tuh untuk membuktikan adanya berat udara. Ini kita waktunya cukup nggak untuk buktiin gini? Nanti mau dibuktikan apa mau di rumah aja? Tentu gimana caranya ya? Agak cukup lama soalnya nih. Ini Ibu harus gantung-gantungin dulu. Tuh nanti aja belakangan ya. Kalau nanti ada waktunya ya. Kalau cukup waktunya. Jadi ini nanti ini digantung atau begini saja contohnya ya.
Ini digantung. Aduh, ini digantung. Atau pakai sedotan, tuh sedotan ntar di tengahnya digantung gitu. Ini digantung, ini digantung. Jatuh. Atau pakai penjepit ya, pakai penjepit itu aja harusnya jemuran ya. Biar ya gampang dua-duanya yang sama, dua-duanya harus sama. Balonnya besarnya sama, jepit begini. Terus kalau kita lihat seimbang, kalau seimbang berarti dua-duanya sama. Ya. Nah, sudah itu yang satu tiup, tiup. Terus lihat nanti timbangannya gimana. Gitu. Ya. Oke, ini kita lewat dulu ya. Terus berikutnya, nah, gas menekan ke segala arah. Ini si Ibu lihat banyak sekali anak-anak SD yang sudah ngakuin percobaan. Ada yang pernah nyobain? Belum juga. Ya ampun, kasihan banget kamu. Waktu SD. Nih. Ibu ambil. Nih. Baik. Ya, kelihatan? Ibu tutup. Terus takutnya nanti tumpah ya. Ada yang pernah ingat? Ada yang ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Gagal. Gagal. Ya harus datar karena nggak boleh ada udara yang lain masuk. Harus pelan-pelan. Kenapa tidak bisa? Berapa kali di rumah bisa? Kita ulangi lagi. Harusnya terbang ya, Bu ya? Enggak terbang. Harusnya dia Jangan tumpah. nggak tumpah. Oke. Ibu udah coba di rumah, nggak berhasil. Kenapa di sini enggak deg-degan ya pipinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tekanan. Kenapa? Kenapa begini? Harusnya airnya tumpah ke bawah. Terus kenapa bisa begini? Ulangi lagi ya. Oke. Nah, kalau begini sebenarnya di atasnya ada udara kan? Ya, terus begini. Iya, begini. Nah, hop. Ini apa di sini? Udara. Terus tekanannya yang bisa menahan apa? Menahan ini tuh airnya bisa nggak tumpah kenapa? Udara dari mana? Kalau dari bawah kan pasti dia akan ke bawah. Udara dari sini. Karena apa? Dari sini. Jadi, udah? Mau ada yang nyoba? Boleh. Silakan. Sambil dijelasin. Pelan-pelan ya. Jangan bilang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah. Oke. Jangan miring. Kenapa kalau miring? Nah, akan ada udara masuk yang akan. Jadi anak-anak, nih, tadi ya, udara ada tekanan udara. Ini balonnya bentuknya memang tiup nih. Gimana ibu kuat ya niup ya? Nah, kenapa balon bisa mekar begini? Gasnya tadi itu karena maaf ini menghalangi. Gimana? Iya. Mau ini Pak Agung maaf mau. Nah, karena gas menekan ke segala arah. Kalau padahal ibu niupnya kan ke sini doang. Ya. Kalau tidak ke segala arah harusnya kan balonnya terus panjang. Ya enggak? Tapi ini tidak, ada yang ke sana, ke atas, ke bawah, sini juga, ya. Jadi tekanan udara itu ke segala arah, ya. Gitu. Nah. Jadi ketika kalian tadi begini, ini tekanan udara tidak hanya dari ke sini juga, dan ke sini juga. Ya. Jadi dari segala arah tekanan ada.
gitu. Nah, kalau ibu bolongin ini ceritanya lain lagi, pasti akan jatuh. Kenapa? Kalau ibu bolongin, iya, karena kalau begitu ibu bolongin, tekanan udara di sini ditambah sama tekanan udara yang dari luar, dia akan menekan ke bawah, jantung tumpah pasti. Gitu, paham ya? Nah, jadi itu terbukti ya, gas punya tekanan dan menekan ke segala arah. Oke. Kenapa sih Bu belajar ini? Ini nanti menjelaskan tentang bagaimana atmosfer bergerak. Nah, ini perhatikan nih filmnya. Tanpa suara sih filmnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tadi yang spare itu yang kita anggap bola bola imajiner kita, tapi sebenarnya nggak ada ya. Kita ngelihat kalau ke atas tuh, nih sampai ke atas gitu ya. Ini ruang angkasa disebut dengan Kármán line. Kármán line ini didefinisikan di tempat-tempat penerbangan, di istilah-istilah ilmu penerbangan. Kármán line, garis Kármán. Kenapa? Stop dulu. Kármán line itu katanya, pause dulu ya. Yang tadi masih yang tadi. Nah, Kármán line tadi itu sana. Kira-kira 100 km. Jadi Kármán line itu sampai sini 100 km dari permukaan bumi. 100 km kalau kita naik mobil 50 km per jam kira-kira berapa sampainya? 2 jam. Bagus. Kalau 40 kilometer per jam 2,5 jam ya. Jadi cuma sebentar kita udah nyampe tuh ke Kármán line itu. Nah, apa sih Kármán line itu? Kármán line itu ya. Maaf. Ini tadi Kármán line itu. Nah, di Kármán line itu ini pada perjalanan 1-2 jam mobil. Untuk sampai ke sana. Nah, di Kármán line itu di bawahnya itu pesawat masih bisa terbang. Bisa terbang. Terus lanjut lagi. Kok begini lagi? Ini untuk Kármán line bisa terbang. Nah, gini. Kenapa? Ini kita jelasin ya, Ibu jelasin. Pesawat bisa terbang itu karena apa? Betul, karena ada sayapnya. Terus gimana ceritanya? Aerodinamis itu gimana maksudnya? Ini kalau Ibu ini tekanan udara, betul, tekanan udara. Ini kalau tisu Ibu tiup gini. Tisunya harusnya ke bawah ya. Coba Ibu tiup gini. Naik ke atas kan? Nah, ini sebenarnya awal prinsip dari pesawat terbang. Jadi kalau Ibu tiup, tekanan udara di sini lebih rendah, tekanan udara di bawahnya kan. Jadi dia itu yang mengangkat. Nah, itu yang lift itu tadi. Yang angkat pesawat tadi. Ya. Jadi anginnya Ibu harus lebih kuat dari berat tisunya, berat kertasnya. Kalau kertasnya berat, Ibu niupnya pelan nggak akan begitu. Jadi harus kuat. Ibu mendorong udara gitu. Karena udara yang di sini akan naikin ini ke sini, ya itu. Kalau kita balik lagi ke Kármán line tadi, ya. Jadi butuh udara, butuh gas yang buat tadi mengangkat itu tadi pesawatnya. Nah, kalau di atas Kármán line itu dia molekul-molekul udaranya udah jarang. Jadi ini yang membuat pesawat bisa naik ke atas sih tadi ya, karena ada daya dorong dari tekanan udara. Nah, begitu sampai, nah ini masih ada udara, jadi ada gesekan dari, nah sehingga tekanan udaranya ini bisa jadi ngangkat dia ke atas, dia bisa terbang. Tapi kalau di atas Kármán line, ya namanya gerakannya saya satelit begini, dia hanya mengandalkan gaya gravitasi bumi aja, nggak bisa terbang ke atas. Kalau pesawat kan bisa terbang ke atas kan, take off kan, ya. Kalau satelit dia nggak bisa lebih ke atas, cuma bergerak di mengitari bumi aja.
karena gaya gravitasi bumi. Di sini di keadaan Karman lain tadi yang sini nih itu ininya udaranya tipis. Nih, yang ini udaranya sangat tipis. Jadi udara nggak mampu lagi mendorong pesawat untuk naik ke atas lagi. Gitu. Ya. Ya. Lanjut kita ke ini. Nah, kita sekarang lihat ke itu kan yang besarnya atmosfer yang besarnya, kita lihat ke udara yang kecil-kecil. Yang makin udara tuh kan besar, terus makin terdiri dari molekul-molekul ya. Kita lihat ternyata udara itu terdiri dari molekul-molekul udara, gas-gas udara. Terus gas-gas udara ini, dan terdiri dari campuran. Gak cuma satu gas aja, di kita banyak gas, ada CO2, ada oksigen, beda-beda tuh. Mereka langsung saling bergerak gitu ya. Nah, kemudian, nah ini di udara begini, gas-gasnya saling terbang, mengapung, saling bergerak gitu ya. Di bawah dia semakin padat, tapi di atas dia makin renggang. Ya, jadi partikel-partikel molekul-molekul itu saling bergerak. Nah, kalau di Karman lain jauh-jauh partikelnya, coba ya, renggang. Ya, molekul-molekul jadi renggang di Karman lain itu. Sedangkan di bawah kayak gini, gitu. Paham? Kenapa tadi ada lapis-lapisan? Karena semakin atas semakin renggang. Kalau semakin renggang, itu artinya molekul-molekul udara yang jaraknya jauh-jauh bisa 1 meter baru ketemu lagi sama molekul udara. Jauh banget ya. Kalau di sini itu 1 milimeter udah sekian ribu, puluh pangkat sekian molekul yang ada. Padat ya. Gitu. Lanjut lagi. Ini. Nah, ini. Jadi anak-anak tadi udara memiliki berat, ya kan? Jadi kalau ibu berdiri di sini, sebenarnya di atas ibu dari sini ke sini itu kan ada udara ya, sampai ke ujung tadi, sampai ke ujung atmosfer tadi. Sebenarnya kita itu semua ini lagi punya dapat tekanan udara, ya kan? Kan tadi udara punya berat, karena berat itu dia ada tekanan, ya. Ya, terus udah gitu, akhirnya dia menekan kita ya kan, menekan ke segala arah kan. Ini ada, sini ada, sini ada. Ya enggak? Kenapa kita nggak merasa? Kenapa kita nggak ngerasa? Udah biasa, betul juga udah biasa. Kenapa? Padahal tekanan itu besar loh, ini tekanan udaranya. Nah ini tadi ya. Jadi kalau kita berada di pinggir, di tepi laut, itu kan kolom udaranya semakin tinggi, ya. Terus kalau di atas ini semakin rendah ya kolomnya, ya enggak? Ibu tanya, tekanan udaranya lebih tinggi di gunung apa di laut? Laut. Karena kalau di permukaan laut semakin banyak udara di atasnya. Ya enggak? Ya. Kalau di atas gunung semakin sedikit udaranya di atas ya. Ya. Kalau ngantuk boleh cuci muka dulu. Yuk. Boleh, nak. Cuci muka dulu daripada ketiduran. Boleh. Ya. Itu. Oke. Nah, itu. Jadi anggap aja seperti kita kalau misalnya kita kan dapat beban nih. Beban lagi. Yang semakin rasa bebannya paling tinggi yang mana? Bawah. Yang paling atas tekanannya makin rendah. Jadi ini permisalan seperti itu, tekanan udara itu kita rasakan di sini itu semakin besar, semakin ke atas makin kecil tekanannya. Ya. Nah, tekanan udara itu adalah berat. Tadi kan kita udah bilang bahwa atmosfer itu punya berat, ya enggak? Nah, berapa berat dalam 1 meter persegi? Itu yang disebut tekanan. Jadi tekanan itu berat per satuan luas. Ya, boleh per 1 meter, bisa per 1 kilometer gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin lantai nih, ada 1 meter kali 1 meter persegi 4 gitu. Nah, berapa berat udara kalau kita timbang? Ini berat udaranya berapa?
Kita taruh timbangan di sini, kita ukur berat udaranya. Bisa. Caranya pakai apa? Barometer. Jadi barometer itu sebenarnya timbangan udara sebenarnya. Wah, barometer itu. Ya, nanti sama Pak Didin akan dijelaskan lagi. Itu tekanan udara. Ini dari tahun 1648, Blaise Pascal dia menemukan bagaimana bahwa udara itu punya tekanan. Terus ya kayak kita tadi tuh yang ini diisi air, tapi airnya air raksa. Air raksa terus dikasih tabung. Nah, terus karena tekanan udara gitu kan air raksanya naik tuh. Sekian senti. Semakin besar tekanan udaranya, maka air raksanya akan semakin tinggi. Gitu. Ini dibawa-bawa sama dia ke gunung. Berapa ketinggian, dia oh ternyata semakin dia naik ke puncak gunung, air raksanya makin menurun. Karena tekanan udaranya makin rendah. Ya, kayak tadi ini. Kayak ibu begini nih. Nah, kan? Ya. Kelihatan nggak ada air yang masuknya. Nah, sejumlah air yang masuk nanti ya ini. Bagaimana jumlah air yang masuk ke dalam ini, menekan udara yang di sini, itu karena pengaruh dari tekanan udara dari sini. Ini kan udara menekan permukaan ini ya. Ini enggak? Menekan permukaan air. Kalau di sini kosong, maka airnya akan naik ke atas kan airnya. Ya. Jadi nggak kelihatan kalau di sini. Karena ini masih ada udaranya di sini karena udara nahan tadi. Tapi kalau misalnya ini dikosongin, tabungnya dikosongin, terus kita masukkan ke sini misalnya nggak ada udara, maka air akan naik air raksanya. Gitu. Itu yang barometer. Salah satu contoh mengukur tekanan itu kita bisa bikin dari sini. Dari apa? Kadang kita bikin gunting aja. Jadi kalian boleh bikin percobaan di rumah kalau ada yang berminat ya. Saya penasaran nih tentang tekanan atmosfer. Ini misalnya kita potong sebenarnya ya. Inilah kita potong. Nah, ini terus kita ini sini. Boleh dipegangin, boleh kita tolong pegangin. Pegangin. Masih terlalu kencang ya ininya, balon. Nah, gini. Nah, ini. Ibu tanya, kalau kita bawa misalnya ke tekanan udara ini, kenapa bisa rata begini? Karena tadi ada tekanan udara ya di sini ya. Seandainya tekanan udara dari sini tambah, kira-kira bakal gimana ininya? Kan gini ya, makin tertekan ya, gitu. Ya enggak? Terus kalau tekanannya berkurang, ya akan naik lagi ke atas kan ya, sampai tekanannya sama. Ya. Nah, ini sifat seperti ini bisa dianggap bisa jadi barometer. Bisa jadi buat pengukur tekanan. Jadi kalau misalnya sempat di rumah, ini kita potong aja misalnya nanti ini kita tempel di sini. Nah, gitu. Nih. Ini tempel, nanti kalian lihat kalau misalnya dipanaskan itu sehingga tekanan udara di sini tinggi, maka dia akan naik kan? Akan mana? Ayo coba kira-kira. Kira-kira gimana? Kalau udara tekanannya tinggi, bakal gimana ini ya? Udara luar tekanan tinggi bakal gimana? Naik apa turun? Oke. Nah, ini kan. Kalau misalnya udara tekanan makin tinggi, maka dia akan naik gini kan? Ini enggak? Kalau misalnya udaranya di luar semakin kecil, yang ini sama, udara luar masih sama. Tapi kalau misalnya udara luar tekanan lebih rendah, yang atas nanti akan ini kan akan lebih menjual ke atas, dia akan miring ke sini. Gitu. Ini kalau ada yang tertarik dengan percobaan ini, nanti dibuat ininya dulu, dikasih standar apa ya, sandaran gitu ya. Jadi kayak dikasih begini gitu di sininya. Nah, ditempel. Nanti kalau diukur dikasih tanda aja. Kalau pas misalnya ini segini, oh kasih tanda segini gitu.
Kalau dia naik begini, kasih tanda lagi. Begini, ntar kelihatan naik turunnya. Jadi nanti tandanya kan ada naik turunnya. Kalau ada perubahan tekanan, ya. Kalau tidak ada perubahan tekanan itu saja tetap, ya. Nah, jadi barometer itu alat buat mengukur tekanan. Ya. Ibu ulang lagi. Jadi tekanan udara itu apa? Ya, itu harus dicatat ya. Atmosfer. Tadi atmosfer itu ada gas. Gas itu sifatnya apa? Jadi nih, cari sama kalian harus catat tadi nih atmosfer adalah apa? Nah, kan ada gas ya, ada gasnya nih. Ibu kasih kunci ada gasnya. Nah, terus sifat gas tadi apa sifat gas? Hmm. Ya ada beberapa tadi. Dan satu lagi yang tidak tertulis, Ibu lupa menuliskan bahwa gas itu termasuk gas fluida. Ada yang tahu gas fluida? Fluid, cairan, mengalir. Makanya sama air juga termasuk fluida. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang udara, bisa melihat tentang air. Jadi kayak tadi kalian lihat ada yang selancar di udara, ya memang di atmosfer itu kayak laut gitu, sama kayak laut. Tapi kalau laut mah air, kalau ini udara, lautan udara. Ada lapisan-lapisan, ada tekanannya juga. Jadi kita bisa berselancar di situ. Di di laut ada gelombang, ya. Di atmosfer juga ada gelombang. Ada gelombang juga di atmosfer, gelombang udara. Tapi kalau di laut air, kalau di atmosfer udara. Oke, coba kamu. Ayo, ambil catat ya. Sifat-sifat gas tadi apa? Terus tekanan apa tekanan? Tekanan itu apa? Tekanan udara apa? Ayo, tekanan udara apa? Apa tekanan udara adalah? Apa tekanan udara? Hmm. Cari tekanan udara apa tadi? Hmm. Ayo. Kenapa benda punya tekanan udara? Kenapa udara punya tekanan? Bisa punya tekanan? Ibu ulangin lagi tadi Ibu ini. Nih, dia tadi punya tekanan nggak di dalamnya nih? Nggak ada ya. Hmm? Kanannya tekanan udara, tapi di dalamnya kan masih kosong ya, belum ibu kasih tekanan ya. Terus ibu kasih apa nih? Kalau ibu tip kasih ibu kasih apa? Pasti udara ya. Terus udara memiliki apa? Nah, sebelum ke tekanan, udara tadi memiliki berat, ada masanya. Ya. Terus kalau tekanan itu apa jadinya? Berat udara per tadi ibu bilang persatuan luas. Ya. Jadi kalau berat udara yang ini misalnya ibu bentar. Ibu nggak bisa gede-gede niupnya. Nih, ibu ukur berapa gram itu beratnya, berapa masanya ibu ukur. Atau kita sering bilangnya berat ya, tapi sebenarnya itu massa. Misalnya hanya 0,0 gram. Terus dia kan menekan ke beratnya ini menekan ke permukaan bola ini kan. Permukaan bola punya luas ya. Nah, luas biasanya per 1 senti. Nah, itu tekanan. Kita mau ukur per 1 meter, itu tekanan. Jadi persatuan luas tekanan itu. Paham nggak? Jadi ingat, kalau ada istilah tekanan artinya berhubungan dengan berat. Ya. Kalau ada tekanan udara, oh berarti si udara itu punya berat. Berarti tekanan udaranya lebih besar. Berarti udaranya lebih berat di situ ketimbang tekanan udara rendah. Paham? Ini. Ya. Ini kira-kira tekanan di balon sama tekanan udara di luar besaran mana? Tekanan di balon sama tekanan di udara luar berat mana? Besar mana? Coba Ibu buka ya ikatannya. Nah, kenapa dia keluar?
Ada tekanan dan dua. Tekanannya lebih berat mana? Dua. Udara mengalir dari tekanan tinggi atau tekanan rendah? Mengalirnya. Itu beda seperti air. Air kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah ya. Ya enggak? Kayak pompa kan short ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan? Semakin jauh dari pompanya, makin lemah ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya udara tadi mengalir dari balon keluar, artinya tekanan balon lebih rendah atau lebih tinggi dari udara luar? Tadi. Kalau rendah, udaranya kalau udara balon itu lebih rendah, harusnya udara luar masuk ke dalam sini. Ya. Nah, itu prinsip fisika yang harus diingat sehingga nanti bisa mengerti kalau ada pergerakan atmosfer, pergerakan gas. Iya, jadi ketika ibu niup, ibu ngasih tekanan yang lebih tinggi dari atmosfer sebenarnya ke balon ini. Karena tekanannya lebih tinggi, ketika ibu buka klepnya, tekanan udaranya keluar dong, ya enggak, dari balon. Karena tekanan balon itu lebih tinggi daripada luar, jadi dia mencar gitu, keluar. Paham dari sini? Ya. Jadi itu tekanan udara. Jadi tekanan udara apa? Oke, tulis ya. Silakan tulis catat. Nah, terus udara mengalir, udara bergerak dari nah ini. Udara bergerak dari mana? Ini ada tekanan tinggi. Ini ada tekanan rendah. Tekanan rendah. Ayo, dari mana nih arahnya? Dari sini ke sini apa dari sini ke sini? Dari tinggi ke rendah. Jadi panasnya begini ya. Nah, tinggi ke rendah. Ya. Oke. Nah, ibu lanjut lagi. Nah, ini dia angka yang perlu kalian catat. Berapa banyak sih? Tadi pakai pakai barometer tadi yang oleh Pak Pascal tadi di bawah-bawah tuh. Itu ketika di permukaan laut tinggi air raksanya naik 76 cm. Nanti kalau kurang jelas nanti sama Pak Didin minta diulang lagi ya. Soalnya nih Pak Didin akan banyak bicara tentang pengukuran. 76 cm. Nah, tekanan air raksa 76 cm itu sama dengan 101,3 kilopascal. Kalian belum ngerti kilopascal nggak apa-apa. Kilopascal ini satuan dari tekanan. Nah, itu ternyata tuh berat 10 ton udara per meter persegi. 10 ton. 1 ton berapa? Berapa kilo 1 ton? 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. Ya, jadi 1 ton 1000 kilo. Ya. 1 ton 1000 kilo. Kalau air aqua yang 1 galon berapa kilo tuh? 40 ya? 40 liter kan? 40 liter air itu sama aja 40 kilo. Ya, anggap aja 1 galon gitu. 1 galon aqua yang apa? Besar itu misalnya sama aja dengan ini kan 40 liter ya. Anggap aja 50 kilo ya. 50 kilo bersyaratnya. Berarti buat 1 ton perlu berapa galon? Harus dikali berapa galon biar jadi 1000 kilo? 200 ya. Kok 200 Bu? Ya, 200 kali 50 1000 kan? Ya. Jadi 1 ton itu 200, kalian bayangin ada 100 galon ditaruh dalam 1 meter. Ini 1 meter persegi, 1 meter kali 1 meter kasih galon sini. Sebanyak 200 galon. Nah, itu baru 1 ton. Sedangkan tekanan atmosfer katanya 10 ton. Bayangin nggak? Kebayang nggak beratnya atmosfer? Ya, satu galon ini kan berat ya. Ini dalam 1 meter ini kita taruh galon sebanyak 200 galon. Banyak banget 200 galon ya. Paling 1 liternya cuma berapa galon bisa isinya nih? Berapa biji? Paling 4 galon ya, 5 galon lah ya. 3 galon bisa 6 galon kali taruh di sini. Terus ditumpuk tuh. Ada 200 galon. 200 galon itu baru 1000 kilo ini. Nah, ini dikali lagi, dikali 10. Karena 10 ton. Bayangin. Jadi tanpa kita rasa, ini kita tuh dapat tekanan sebanyak itu loh.
Tekanan udara sebanyak itu kita tuh. Ya, iya. Kebayang nggak imajinasi, kebayang nggak begitu beratnya? Tapi kita kenapa nggak ringsek? Kan harusnya kalau kita benda itu terus dikasih tekanan, kan tertekan ya, ringsek deh. Kenapa kita nggak ringsek? Kenapa nggak ringsek? Ayo, ayo dong, berpikir dong, supaya nggak ngantuk. Nih, manusia, kita nih manusia ini, bayangin kita manusia di sini, lagi berdiri, terus kita di atas kepala kita ditaruh apa? Nampan gitu, besarnya 1 meter persegi, terus di sini galon-galon banyak banget sampai 2000 galon. 2000 galon. 2000 galon. Tapi kita nggak menjeret nggak ini kenapa? Ya, ada yang tahu? Hmm, Kenapa? Nyebarnya di mana? Betul betul. Nyebarnya di mana? Udah dekat. Nyebar di mana? Iya tadi bang. Siapa sih bilang segala arah? Gimana segala arah maksudnya? Iya, itu betul tuh. Kan tadi yang prinsip yang pertama itu bahwa eh ini yang ibu tadi eh, mana? Itu dia. Ini. Nah, segala arah. Jadi tidak hanya di atas sini sebenarnya juga tekanan itu dari sini juga. Ini juga ada tekanan sama tekanannya. Nah, oke. Jadi dari segala arah. Di kaki kita juga masih ada ya, ada udara yang masuk ke kita, saya nekan juga. Ini sama arah. Terus ini masih bisa ringsek kan? Kalau kita enggak ini. Lalu apa lagi? Coba lihat. Ini pengaturan Allah yang luar biasa ya. Kita punya lubang ya, lubang hidung. Tadi ingat kalau misalnya botolnya ini ibu lubangin, artinya tekanan udara akan masuk kan? Ya, akan berubah tekanannya. Nah itu. Allah kasih lubang-lubang, ada lubang hidung, ada lubang telinga, pori-pori kita juga berlubang. Ya. Terus sebagian besar dalam tubuh kita tuh banyak udara. Makanya kadang-kadang kita buang angin ya. Ya. Nah, itu semua bikin tekanan udara. Jadi kita jadi punya tekanan udara dalam tubuh kita ini. Ada tekanan udara juga deh. Tekanan dalam tubuh kita ada tekanan udara. Tanpa tekanan udara dalam tubuh kita, nggak ngalir itu namanya darah. Paru-paru nggak bisa ngembang kempes. Ya. Jadi tubuh kita juga punya tekanan udara. Tekanan udara kita ini sama dengan tekanan udara di luar. Makanya kita nggak merasa apa-apa. Ada ngantuk mau nggak kalau mau keluar apa sayang? Ya, gitu ya. Itu sebabnya kita nggak ringsek, kita tahan. Karena kita dalam tubuh kita itu punya tekanan udara juga. Gitu. Bagaimana kalau tekanan udara di sini dikecilin, lebih kecil dari tekanan tubuh kita? Ayo, kira-kira gimana? Contohnya kita tadi kan semakin tinggi keluar angkasa tekanan semakin rendah. Sekarang kita keluar angkasa, maka tekanan udara tadi di atas Karman lain tadi tekanan udaranya gimana? Lebih rendah. Kira-kira gimana? Kalau mulai masalah gravitasi, kita tentang tekanan. Tekanan udara kita di dalam tubuh kita lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Udara tadi apa? Mengalir dari mana? Tinggi ke rendah. Maka ingin keluar kan? Ya enggak, udara dari kita akan keluar. Jadi ada yang profesor tuh bilang kita kalau misalnya tiba-tiba nih ada bom atau apa sehingga tekanan udara tuh bisa dikeluarin di udara di sekitar kita bisa dihilangkan, jadi tekanan udaranya 0 atau sangat kecil, itu tiba-tiba tuh kita bisa si gelembung udara yang kita tuh kayak mendidih. Kalau orang mendidih itu kan ada gelembung-gelembung udara yang keluar ya. Itu bisa keluar semua. Dan itu sangat menyakitkan. Kita bisa mati seketika. Ya bayangin aja kalau kita masuk, pernah yang nggak bisa buang angin, mau buang angin tapi nggak bisa. Ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Sakitnya bukan main itu. Atau lagi lambungnya kembung, tuh kayak desek-desek gitu.
Nah, itu kalau tekanan udara di luar kita hilang atau kecil, maka tekanan udara di luarnya akan ingin keluar dia. Ada maksudnya tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bisa mati kita ya, kehilangan itu. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Ini dicatat sudah? Oke. Catat dong. Ini biar nggak ngantuk. Kalau mau ditanyain, tanyain ya. Nih ada tantangan dari Ibu. Tadi itu kan tekanan yang diketahui tadi kan tekanan udara nih. Tekanan udara kita kan tadi 10 ton udara per meter persegi. Ibu juga nggak hafal ini berapa, tapi ingat aja 10 ton udara per meter persegi. 10 ton berarti 10.000 ya per meter persegi. Itu per meter persegi. Jadi kalau kita bikin per meter persegi, segitu tekanannya, beratnya tuh segitu. Jadi artinya tekanan dalam 1 meter persegi itu beratnya segini. Artinya tekanan udara 101 kilopascal itu artinya berat 10 ton dalam 1 meter persegi. Nah, sekarang tantangannya ini. Silakan, tapi cari di rumah, Ibu nggak mau ingin sendiri apa kok bisa dihitung. Kalian dia tuh SD udah belajar belum cara mencari luas permukaan bola? Oh, ya bisa dicari ya luas permukaan bola. Ibu izin minum ya. Kilopascal. KPA itu kilopascal. Belum ngerti itu apa, nggak apa-apa, tapi itu adalah satuan dari tekanan udara. Saya? Oh, lama sekali. Yang ini kalian catat sendiri ya, atmosfer itu adalah apa, sifat gas itu apa, mana tekanan udara apa, udah bergerak mana. Ya. Udah, ya, ini tantangannya. Berapa banyak massa atmosfer bumi? Nah, petunjuknya jadi bumi itu kira-kira 6.400 km. Caranya gimana kira-kira? Jari-jari. Ini petunjuknya jari-jari bumi. Luas bola. Terus kalau udah tahu luas bola gimana? Diapain? Dibagi kan dibagi. Kita ingat tadi definisi tekanan tuh. Nah, ini tekanan itu kan adalah berat udara per satuan luas. Kalau satu bumi, kan kalau satu luas, kalau 1 meter perseginya segini, 10 ton. Itu 1 meter persegi. Kalau satu bumi, kalau luasnya seluruh permukaan bumi, dikali dengan luas permukaan bumi, betul. Nah, buminya bentuknya bulat, bola. Berarti kita harus mencari luas permukaan bola. Ya, ada yang belum paham? Paham nggak? Nggak apa-apa, nanti bisa dicari, bisa di googling berapa rumus luas permukaan bumi. Ngerti cara mencarinya? Ngerti nggak? Ada yang ngerti? Biru ngerti nggak? Ya biru kan? Ngerti nggak caranya mencari massa bumi? Massa atmosfer bumi gimana caranya? Kan diketahui tekanan persatuan luas. Kalau tekanan itu kan berat persatuan luas. Ya. Nah, kalau berat semuanya satu bumi, berat atmosfer satu seluruh bumi gimana? Gimana, Sarif? Mahir gimana Mahir? Mahir matematika ya? Gimana caranya Mahir? Ayo Mahir. Ibu nggak bawa bola ya, harus ibu bawa bola. Atau salah. Gini.
Misalnya kalau ini kan ada luas, ada mana ya? Anggap ini bola ya. Anggap ini bola. Nah, kalau misalnya kita berdiri di atas bumi, berarti kita berdiri di sini. Terus kita ukur dalam 1 meter persegi di sini atau 1 sentimeter di sini, berapa berat udaranya di atasnya. Nah, itu yang disebut tekanan. Ya. Jadi kalau tekanan itu persatuan luas, kecil-kecil. Nah, sekarang pertanyaannya berapa berat atmosfer bumi, bola bumi? Berarti gimana caranya? Ayo, ting 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 ting, berpikir ayo. Gimana? Kalau misalnya kan kalau kita tahu tadi tekanan itu adalah berat atmosfer persatuan luas ya. Jadi kalau misalnya kita berada di ini misalnya bola ya, kita berdiri di sini terus kita ukur persatuan luasnya per meter perseginya, terus berat atmosfernya tuh itu 10 ton. Ya. Itu kan cuma 1 meter persegi doang. Sementara pertanyaannya berapa sebumi ini? Sebanyak bumi ini atmosfernya, beratnya. Tinggal diapain? Gimana? Berpikir dong. Kalau nggak berpikir kita nanti belajarnya jadi ngantuk. Gini. Ini anak-anak, kalau misalnya kita bikin kotak-kotak gitu ya, persatuan luas ya, per kotak-kotak. Nah, satu persatuan luas, anggap aja ini 1 meter persegi, itu 10 ton. Segini 10 ton. 10 ton, 10 ton. Nah, kalau luasnya banyak, jadi harusnya dikaliin dengan apanya? Dengan luas buku ini kan, karena kan ini kan tadi itu persatuan luas. Ya. Nah, itu kalau luas buku, kalau bumi. Kalau bumi gimana? Bumi bentuknya bola. Jadi luasnya luas apa? Luas permukaan? Luas permukaan bola. Iya, bola bumi maksudnya. Ngerti nggak? Ah, lumayan. Kalau belum ngerti nanti Ibu lapor ke Pak Agung biar belajar matematika lagi. Ya, itu bagian dari matematika. Sumpah. Itu perkalian, perkalian. Ada yang mau menerangin ke temannya? Coba sambil terangin ke temannya. Gak apa-apa, tapi prinsipnya gimana? Harus tahu luasnya dulu, terus kemudian dikali dengan luas permukaan. Kenapa dikali dengan luas permukaan? Keseluruhan. Sedangkan yang diketahui itu persatuannya. Ya, 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 ya. Iya, maksa. Oke. Lihat tadi tantangannya ini. Mau dicoba di rumah cari boleh. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Ini jawabannya. 5 kali kuadrat ton 10 pangkatnya 18. Berapa banyak galon ya tadi galon aquanya ya? Tuh. Ya. Jadi kalau tadi belajar fisika kan belajar mengenal fisiknya. Fisik yang pertama itu apa? Berapa beratnya gitu. Berat bumi adalah ini masanya, ya. Ya, oke. Mau dicatat boleh berat massa bumi. Terus cara mencari tahunya dari tekanan ke beratnya itu berapa? Jadi ini misalnya berat bumi berapa? Berat atmosfer ya. Kalau berat dengan massa bedanya apa sih? Kalau massa. Kalau berat itu kan cuma dalam timbang. Kalau massa. Kalau misalnya kita nih lagi bumi begini, kalau kita ke bulan, masa kita sama tetap apa enggak? Beda. Masa? Masanya sama, tapi Beratnya beda. Karena berat itu tergantung dari gravitasi. Nah, gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi. Oke, ya. Gitu. Nah, ini nanti jam berapa sekarang? Masih bisa. Tekanan udara dan perubahan atmosfer. Kita lagi bicara tadi tentang tekanan. Lalu apa hubungannya sama atmosfer?
Oke Bu, saya paham bahwa atmosfer udah punya tekanan. So what gitu ya. Terus ngapain? Sudah tahu bahwa atmosfer punya tekanan. Ya, nih. Kita nonton lagi. Kita nonton lagi ya. Angin. Because it's just deep when the spiritual Nih. balance exists where there's more air versus less air. And so it's moving that air from the places where there's more, that's what we know as a high pressure, towards places where there's less, that's known as low pressure. Couldn't have said it better myself. Nah, cuma sampai segitu doang. Ngerti nggak? Tapi, Coba jelasin. Ayo. nggak ngerti kalau Jangan begitu dong. Ayo, kenapa? Bagus, Arif, ayo. Jangan malu. ngebahas tentang anak ya. Betul. Lagi bahas tentang tekanan. Kalau di kayak di kalau ada tekanan tinggi sama dibandingin sama tekanan rendah, tingginya bakal tekanan rendah biar sama. Bagus, good. Ini, ya. Tadi. Jadi video ini lagi sebenarnya menjelaskan rangkuman kita tadi. Ibu ulangi lagi ya. Nah, ini ya. Kan angin itu adalah udara yang bergerak. Ya. Udara itu angin yang bergerak. Jadi katanya angin itu sebenarnya cara atmosfer buat membalance, buat menyeimbangkan masanya. Karena kalau high pressure artinya tinggi tekanan, banyak berat. Ini lebih rendah, lebih ringan. Nah, supaya ringan, supaya dia balance, maka dia bergerak. Sama seperti tadi, Ibu tadi niup balon, balonnya tekanannya tinggi nih. Terus ketika Ibu buka klopnya, maka dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi si udaranya mengalir. Oh, iya. Iya, Seimbang. seimbang, betul. Jadi namanya atmosfer itu ya sunatullahnya itu semua itu kita ingin seimbang. Jadi begitu ada yang tidak seimbang, tidak adil, ada yang berat sebelah, senang nggak berat sebelah? Ya senang kan? Sama ternyata bumi kita juga gitu, nggak suka sesuatu yang berat sebelah. Jadi ketika ada yang berat sebelah itu dialirkan, yang berat dialirkan. Kalau berat, berarti tekanannya apa? Kalau berat, berarti tekanannya tinggi, ya. Itu dialirkan ke yang tekanannya rendah, ke yang lebih tidak mampu, yang lebih kurang. Jadi ngebalance, seimbang, ya. Itu dia. Sekarang Ibu tanya, kalau semakin jompang, semakin besar perbedaannya, tekanan tinggi dan tekanan rendah, anginnya gimana? Apakah semakin sepoi-sepoi atau semakin keras? Semakin keras. Jadi kalau ini sekarang lagi musim berubah-ubah ya sekarang ya. Kalian perhatiin, kalau punya barometer lebih baik lagi. Kalau misalnya barometernya tiba-tiba tinggi, itu berarti kan ada aliran udara dari tempat kita ke tempat lain. Atau tekanan barometer kita tekanannya rendah, pasti kan ada aliran udara di tempat lain. Semakin rendah, anginnya akan gede. Gede. Itu diamatin tuh. Kalau misalnya tadi bikin barometer buatan, menarik itu. Atau punya barometer sendiri di rumah, terselidiki. Oh, ini nih angin kencang, kita lihat barometernya, catat. Tuh, cara kita menumbuhkan keinginan, kesenangan kita mengamati alam itu dengan cara gitu mengamati. Terus tiba-tiba kok mau petir apa? Coba catat barometernya berapa tekanannya, bebannya. Itu ya. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana tekanannya. Kalau lihat, suka lihat nggak yang BMKG? Kalau ada perkiraan cuaca, suka lihat nggak? Karena pasti bilang, tekanan rendah sekian, gitu ya, tekanan tinggi. Nah, pokoknya kalau udah ada perbedaan tekanan, harus hati-hati tuh. Bisa ada siklon, udah apa, segala macam itu, badai itu. Berawal dari ada perbedaan tekanan. Ya, paham? Kalau nggak paham, langsung tanyain ya. Oke. Nah, ini apa lagi nih? Those air molecules. So we Oh iya. Oh, tar. Sebelum ini, Ibu tanya dulu. Ini. Pikiran nggak sama kalian? Kok bisa ada tekanan rendah? Kok bisa ada yang tekanan lebih tinggi? Pikiran nggak? Itu harusnya muncul tuh pertanyaan seperti itu. Kenapa kok ada yang di tekanan yang tinggi, tiba-tiba tekanan rendah? Kenapa? Padahal kan sifatnya ingin ngebalance terus, ingin seimbang terus. Tapi kenapa ada yang tekanan tinggi, tekanan rendah? Kira-kira ada yang bisa memperkirakan apa? Apa penyebabnya? Nanti boleh diselidiki.
Ada yang mau nyelidikin di rumah nggak? Kalau ada yang menyelidikin di rumah, Ibu kasih balon ya. Jadi tiup balon, terus perhatikan, taruh balonnya di tempat yang agak panas, tapi jangan sampai kena api ya. Lihat balonnya, mengembang apa enggak? Kalau balonnya mengembang artinya apa? Tekanannya gimana? Tambah tinggi ya? Kenapa bisa tambah tinggi balonnya? Kenapa balonnya mengembang, tekanannya tambah tinggi, kenapa? Jauhin lagi dari api, jauhin lagi dari tempat panas. Mengurut nggak balonnya? Aduh. Kalau ada yang mau nyoba boleh ya, Bu, saya mau nyoba di rumah, silakan tadi Ibu kasih balonnya. Ya, itu tantangan juga dari Ibu. Terus mau di videoin boleh, nanti dipresentasiin di pertemuan ketiga boleh. Jadi Ibu di pertemuan ketiga tuh membebaskan temanya ya. Kalian mau pilih tema apa boleh. Mau tentang tekanan, tentang angin, tentang apa boleh. Mau bikin percobaan sendiri boleh. Jadi apa yang membuat atmosfer tekanan itu berbeda-beda? Jadi apa yang membuat tekanan? Ibu tadi dengar tapi kok suaranya pelan banget, kayaknya malu gitu. Tapi betul itu sebenarnya. Suhu. Oke. Nah, sekarang suhu itu dari apa? Itu sumber utamanya adalah matahari. Jadi atmosfer ini, bumi itu tidak pernah lepas dari hubungannya dengan matahari. Jadi ini kalau ada ini bumi, ini kita berhubungan dengan matahari. Ini matahari luar biasa. Dia tuh mesin energi terbesar di bumi ini. Itu yang menggerakkan semuanya. Kenapa? Bisa beda-beda-beda karena penyiraman kita dapat matahari aja, jangankan yang di tempat yang sempit aja, kadang-kadang ada yang teduh, ada yang enggak, ya kan? Ada yang full kena matahari seharian, ada yang enggak. Yang full kena matahari kira-kira gimana tekanannya? Rendah. Kenapa rendah? Nah ini, kita dengerin ya, nah ini dengerin videonya nih. Mana ini sudah tadi. Oke, nih. Nah saat matahari, ini yang bikin awan bisa bergerak. Nah, kita lihat molekul-molekulnya bagaimana. Jadi molekul itu kan bergerak begini nih, bergerak-gerak. Kalau begitu dapat matahari, dia bergeraknya semakin cepat. Ya. Kalau makin cepat ya semakin kalau kenain kita semakin kencang kan? Nah, itu yang bikin kita kerasa panas. Jadi temperatur tinggi itu artinya kecepatan dia bergerak-gerak itu makin tinggi. Molekul-molekulnya bergerak makin cepat. Gitu. Jadi kita merasa panas. Kenapa dia ditambah cepat? Karena dapat energi dari matahari. Ya, gitu kan. Kayak kita ngerasain panas, si molekulnya bergerak cepat-cepat, akhirnya juga karena nggak ada ini ya, nggak ada batas. Nah, semakin jauh jaraknya, sejauh makin ya ketika karena kan beda dengan balon. Kalau balon kan ada pembatasnya ya. Oh, di udara luar kan ada pembatasnya. Jadi udaranya kena matahari makin renggang. Karena makin renggang dia makin ringan. Jadi low pressure. Low pressure akhirnya dia kayak balon makin ringan, dia makin ke atas akhirnya. Terbang ke atas. Nah, di atas ternyata temperaturnya makin dingin kan? Nah, dingin, dia akhirnya mulai lagi tuh. Pelan lagi, akhirnya dia semakin dekat partikel-partikelnya. Udah temperaturnya makin dingin. Makin dingin, akhirnya kondensasi. Kondensasi akhirnya jadinya apa? Awan. Menjadi awan. Terus bertambah lagi ya, dari uap air yang menguap, tambah lagi, mengumpul menjadi awan, akhirnya karena saking beratnya akhirnya turun menjadi hujan. Nah ini akhirnya gitu ya anak-anak ya. Kalau dulu kita SD kan sederhana ya, cuma
air, taruh di panci, dipanasin, terus ditaruh di apa? Di tutupnya digituin, terus meneteskan airnya, tuh hujan gitu. Nah, prosesnya apa ketika dipanasin, ini uap air tuh ada uap air, ada udara-udara. Nah, dia bergerak lebih cepat. Karena lebih cepat, jadi renggang lebih ringan naik ke atas uap-uap jadi. Naik ke atas, makin ke atas, dia makin mendingin, dia bergeraknya dari makin dekat lagi. Dekat-dekat makin dingin, akhirnya terjadi kondensasi. Gitu. Kondensasi tuh dia dari uap menjadi cair. Awan itu sebenarnya sudah mengkondensasi, sudah ada airnya. Makanya kelihatan awan. Kalau belum mengkondensasi nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat ada kabut, kalau kalian nanti camping atau apa ada kabut, kalau kalian masuk gimana? Tangan ini basah-basah nggak? Dingin terus basah kan? Jadi karena kabut itu adalah uap air yang sudah menetes jadi air, kondensasi. Kalau uapnya nggak mengkondensasi nggak kelihatan kabutnya, kayak gini aja bening, apa nggak tembus pandang gitu. Tapi kalau sudah mulai ada bulir-bulir airnya itu yang jadi kabut, jadi gelap, jadi itu. Paham? Itu oke. Ya. Ini sudah. Nah, ini masih sempatkah kita bikin ini? 2 menit lagi ya Pak ya? Apa jam 10? 10 menit, oke. Boleh kita bikin bukunya? Kita mau bikin model atmosfer. Kita mau lihat berapa tebal atmosfer dibandingkan sama bumi padat. Ayo. Keluarkan itunya, jangkanya. Terus bagaimana kira-kira untuk membuat model atmosfer ini? Caranya. Karena tebal atmosfer itu kan udara ya. Kalau udara itu beda dengan kita benda padat kan jelas tepinya. Ya, kalau benda padat tepinya ujungnya kelihatan kan? Ya. Kalau air juga kelihatan ujungnya di sini permukaannya ada permukaannya. Kalau gas gimana ujungnya? Tepinya. Bawa jangkanya dibuka di itu bukannya. Hah? Ayo. Ini kalau nggak selesai bisa diselesaikan di rumah. Oke. Kita akan bikin model itu artinya contoh ya, contoh yang sederhana dari atmosfer. Kalau aslinya tidak sama persis dengan model, karena namanya juga udara ya. Kalau udara itu semakin lama semakin degradasi, menghilang aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batas. Yang Kármán line itu juga batasnya sebenarnya nggak ada garis gitu, nggak begitu. Tapi semakin lama semakin hilang atmosfernya, udaranya semakin hilang. Nah ini, yang tadi Kármán line itu kan 100 km. Ya, itu 100 km itu landasannya adalah tadi sejauh mana pesawat bisa naik ke atas. Tuh Kármán line. Tapi kita ingin mengukur kira-kira dibandingkan dengan bumi padat itu berapa sih lapisan atmosfernya. Nah, kita nyari tebalnya atmosfer segimana? Diukur dari apa? Ini membuat udara. Nah, pertanyaannya ini. Bagaimana udara kok bisa tidak keluar dari atmosfer? Karena apa? Gravitasi bumi, betul. Jadi kuncinya itu. Jadi atmosfer itu bisa kita tambahkan nih adalah selubung gas yang menyelubungi bumi karena gravitasi bumi, karena diikat oleh gravitasi bumi. Ya, boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan karena gravitasi bumi, karena diikat oleh gravitasi bumi. Diikat oleh gravitasi bumi. Nah, sejauh mana bisa terikat sama atmosfer? Jadi kalau ada, walaupun di luar itu jauh-jauh, selama dia masih terikat sama bumi, dia nggak akan lari keluar. Tapi kalau bisa jadi dia lari keluar bisa. Kalau misalnya ada gangguan atau apa, dia bisa dapat energi, dia bisa melawan gaya gravitasi bumi, bisa keluar. Kayak tadi Merkurius ya, hilang atmosfernya. Jadi pertama gaya gravitasi bumi. Nah, ini perhatikan. Menarik. Kan tadi bergradasi ya. Semakin tinggi tekanan semakin apa tadi? Tekanan semakin rendah ya. Karena berat atmosfer semakin rendah ya di atas ya.
Karena kan namanya berat tekanan itu diukur dari kolom ini sampai ke kolom sini. Kalau semakin tinggi berarti kolomnya semakin rendah kan. Tuh. Nah, lihat di ketinggian cara baca grafiknya ya. Ini tekanan atmosfer, ini ketinggian. Ketinggian mulai dari 0. 0 itu diukur dari tekanan apa? Permukaan laut. Permukaan laut terus naik ke atas diukur. Nah, ini di permukaan laut, kita lihat yang garis yang merah ini ya, garis merah ini. Nah, di permukaan laut, lihat, garis merahnya ada di sini. Ini kira-kira hampir 1000. Ini kan 300, 500, 700, 900, kira-kira 1000 kan? Tadi berapa tekanan di permukaan laut? Yang 10 itu ya, yang 103 kilopascal itu ya? Atau ya, 1000 atau 1000 hektopascal gitu. Nah, semakin lama semakin turun. Nih di Gunung Mount Everest itu ketinggiannya kan hampir kira-kira 8 kiloan ya. Itu tekanannya segini. Tekanannya segini. 300 jauh ya. Kalau di sini 900, di atas puncak gunung ini cuma 300, sepertiganya jauh. Makanya di atas puncak gunung susah bernapas kita, tekanan udaranya rendah. Semakin naik ke atas, ternyata atmosfer itu masanya, setengah dari masanya itu adanya di 5 km. 5 km itu dekat ya sebenarnya ya. Kalau naik ojek aja 5 km berapa menit ya? 5 km itu sudah 50 atmosfer itu adanya di situ. Terus kalau kita naik lagi di antara kira-kira 15 km itu udah 90% atmosfer ada di situ. Nah, tadi kan pengangkatan lain itu 100 km ya, jauh di atas. Nah, kita ingin mendefinisikan tebalnya itu sampai 99,9% massa atmosfer. Itu di ketinggian kira-kira 50 km. Ini yang kita jadiin patokan ya. Boleh sih kita mau bikin patokan, Bu, saya mah maunya tebal atmosfer nih di kira-kira 90% aja deh massa atmosfernya. Maksudnya 90% itu di bawahnya tuh ada 90%, 10%-nya lagi di atasnya. Gitu. Kalau di sini 99,9% itu ada sini. Dari 100 ada 99,9. 0,1-nya di atasnya. Gitu. Nah, kalau kita mau mikir ini berarti dia di 50 km. Ya. Di 50 km. Nah, itu tadi nih. Nah, ini. Jadi yang kira-kira di 50 km itu ada sudah 99,9% massa udara, massa atmosfer ada di situ. Jadi yang di luar itu cuma ada 0,1-nya. Gitu. Karena kan udara nggak jelas ya batasnya ya. Ya kan? Namanya juga udara, ada yang keluar-keluar kan. Gitu. Tapi kita patok aja di 50 km itu ada 99. Ini yang kita anggap sebagai tebal atmosfer. Mau di ya Karmen lain boleh juga 100 km tapi terlalu tinggi ya, padahal itu sudah terlalu ini. Nah, kita bandingkan dengan bumi padatnya yang kemarin dari ajaran Pak Madan. Nah, ini padatnya 6.000 km. Jadi kita bikin perbandingan. Nanti kalian akan bikin, jadi rencananya Ibu minta kalian tuh bikin, kalau satu lingkaran mungkin susah ya, karena nggak muat di buku tulis. Boleh 1/4 lingkaran atau setengah lingkaran. Jadi kita akan bikin lingkaran, setengah lingkaran boleh atau 1/4-nya. Jari-jarinya dari sini ke sini jari-jari bumi. Nah, ya bentar. Terus tebal atmosfernya segimana? Gitu pertanyaannya. Kalau misalnya jari-jarinya sekian senti, ini berapa senti kira-kira? Si tebal atmosfernya itu. Itu yang ingin Ibu minta kalian kerjakan. Bayang nggak? Nah, cara perbandingannya bagaimana? Kita ambil tadi ya, ketebalan atmosfer tadi 50 km. Dibagi dengan jari-jari bumi tadi berapa? 6.400 ya. Kita bandingkan. 50 km dibanding 6. Gimana cara membandinginnya? Kita bagi aja ya, sama-sama bagi 10. Jadi tinggal 5
dibanding 640. Terus sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Nah, 640 dibagi 5? 5 dibagi, enggak nyampe. 5 dibagi 6 dibagi 5, 1. Ya. Terus 4 dibagi, sisanya kan 14, 5 bagi 5, 2 ya. 2, sisanya 40 bagi 5, 1. Iya. 27 ya? Betul. Coba 640 dibagi 5 berapa? Dari 640 dibagi 5. Jadi gini, kita sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, ini dibagi 5, terus dibanding dengan 640 dibagi 5. Ini berapa? Nah, dapat perbandingannya. Ya. Kok dapat perbandingannya, nanti kalian buat, misalnya kalian mau bikin jari-jarinya itu, jari-jari buminya, ini kalau nggak salah 13, Ibu bulatkan jadi 13 nih, 13 jadi 13, jadi 1:13 nggak salah. Nih. Kalau 1:13 artinya 1:130 deh. Coba dicek 640 bagi 5 berapa? Artinya, kalau artinya nih, kalau perbandingan segini, artinya kalau kita bikin 130 cm, lapisan atmosfernya berapa senti? Kalau kita bikin lingkaran, jari-jarinya 130 cm, 130 cm segimana? 130 cm kira-kira berapa, gimana? 1 meter lebih ya. Dari sini ke sini. Itu jari-jarinya segini. Maka lapisan atmosfernya berapa? 1 cm. Oh, itu kalau ditulis di buku susah ya. Nah, jadiin 13 cm coba. Kalau 13 cm berapa ini? 0,1. 0,1 itu berapa? 1 mili ya? 1 mili. Iya, jadi kalau, nah itu, iya, Ibu ingin kalian bikin lingkaran, jari-jarinya 13 cm. Nah, terus yang ketebalannya berapa nih? Nah, ini kasih warna. Itulah tebal atmosfer kita. Setipis itu. Gitu. Oke? Ya. Karena ini tidak bisa dikerjakan sekarang, Ibu minta dikerjakan di rumah aja ya. Gak apa-apa? Bisa ya? Jadi jadi gitu caranya, dibuat tuh skalanya. Ini bikin skalanya, mau dicatat dulu boleh? Skalanya. Yang ini. Nih. Ini jari-jari bumi, terus yang 50 km tuh ini ya. Apa namanya, tebal atmosfer. Jadi tebal atmosfer ATM dibagi dengan dibandingkan dengan jari-jari bumi. Tebal atmosfer itu kita pakai yang 50 km. Yang tadi ada 99,90% massa atmosfer itu. Yang ini nih. Nah, ini. Nih, 90. Ini 50 km nih segini ada 99,9 massa atmosfer. Jadi sini renggang banget nih. Paling cuma ada beberapa gitu partikel atmosfernya. Gitu. Itu nanti buat kalau jari-jarinya 13 cm, berapa tebalnya atmosfer kita? Ya, itu anak-anak. Mohon maaf kalau membosankan. Ini mudah-mudahan. Jadi kesimpulannya apa nih? Ada yang mau ngarik kesimpulan? Yang kita pelajari sekarang? Kesimpulannya apa? Ayo, ada yang mau ngarik kesimpulan? Biar nggak cuma-cuma kita belajar hari ini. Boleh ditulis deh di buku catatan kesimpulannya apa? Jadi bagaimana kesimpulannya hari ini kita?
Ada yang mau ngasih, ayo katanya mau istirahat, kasih tahu deh kesimpulannya apa hari ini, ayo. Ajukan tangannya langsung aja bilang apa kesimpulannya. Ayo, mau istirahat kan? Ayo, siapa mau ngasih kesimpulannya? Apa ya? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini hari ini? Tentang atmosfer. Lela mungkin? Nggak ada ide? Waduh, sedih ibunya dong. Kalau ada, gimana? Ada yang kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Ya, apa? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran sekarang hari ini? Hmm, kenapa gimana atmosfer itu? Adin, saya kali. Kalian udah paham kan sekarang atmosfer itu apa? Insya Allah paham atmosfer apa? Nah, jadi pertama kesimpulannya atmosfer adalah lapisan udara yang apa? Menyelimuti apa? Bumi. Bisa bumi, bisa planet yang lain, tapi karena kita lagi di bumi ya. Kenapa atmosfer bisa menutupi atmosfer bisa menutupi bumi? Karena kayak gravitasi. Terus atmosfer punya berat? Punya. Terus bagaimana dia? Atmosfer itu benda apa? Oh, air, wujud, padat, cair, atau gas? Ya, karena gas dia menekan ke segala arah. Karena dia punya berat, akhirnya dia punya apa? Tekanan udara. Ya. Nah, karena dia punya tekanan udara, dia bisa bergerak kan? Ya, bergeraknya dari mana? Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena itu akhirnya terjadi apa di bumi kita, di atmosfer kita? Ada apa? Karena atmosfer lagi bergerak. Heeh. Karena jadi terjadi apa yang kita rasakan? Angin, ya, perubahan cuaca, ya, ada, terus juga ada uap air, ada hujan, ya, gitu. Oke, ya, terima kasih anak-anakku semua. Silakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kayak lapar amat. Yuk, silakan. Ini langsung istirahat ya. Ada yang mau coba di rumah? Ada yang mau coba nggak? Siapa yang mau coba? Tadi tadi kalau dipanaskan bagaimana? Atau mau beratnya? Boleh. Adi mau warna apa? Ini kalau bisa di videoin ya, Din. Oke, ada lagi mau nyoba? Mau nyoba? Ya, ada yang mau nyoba? Enggak? Cuma Adin doang yang mau nyoba? Mau nyoba? Hah? Ada dingin banget. Mau coba bangun. Boleh. Warna apa silakan pilih. Kalian mau nyoba apa dia mau beratnya boleh. Kalau mau berat 2 berarti. Kalau berat 2. Kalau mau melihat dia memuai apa enggak boleh. Kalau misalnya kalian mau di videoin boleh presentasi nanti yang terakhir. Bisa di videoin kita terangin. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya juga nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Mau nyoba? Tahu top kelasnya ya? Tahu kita kelasnya? Sekretaris tuh, ya Allah. Siapa waktu itu namanya lupa ibu? Rija. Boleh. Mau nyoba juga? Enggak. No.
Ya, oh, banyak. Begitu ya? Boleh. Dibuang aja berarti ya. Ya. Gimana tadi susah ikutin pelajaran nih? Apa susahnya apa dia? Masih kadang masih kurang ngerti. Kurang ngerti. Yang mana yang kurang ngerti contohnya? Nah, ini apa misalnya tadi tugasnya ngitungnya di mana? Oh, ini ya? Iya. Karena waktunya tadi itu sebentar ya. Gitu ya. Nah, tapi ini kira-kira kan kita bikin model. Namanya model itu kan maksudnya itu kompleks gitu ya, susah ya. Nah, kita mau bikin sederhana, gambar aja, gambar. Kalau misalnya buminya sebesar begini, atmosfernya setebal apa sih? Oh gitu, kita kan itu. Nah, untuk begitu kita kan harus tahu tuh, bumi itu jari-jari buminya berapa? Oh, jari-jari bumi segini. Terus tebal atmosfernya sebenarnya gimana sih? Tadi udah kasih data tuh. Kalau atmosfer itu 90,9% masanya ada di ketinggian 50 km. Nah, dibandingkan cara ngebandingin tahu kan tadi sama-sama dibagi 5 boleh, mau sama-sama dibagi 10 dulu boleh. Sampai akhirnya dapat perbandingan 1/100. Ini bubulatin sebenarnya. Aja bisa dicari ya. Ini bubulatin aja. Nah, kalau sudah dapat perbandingan seperti ini kan, ini jari-jari buminya, ini lapisan atmosfernya. Ya. Jadi kalau jari-jari buminya 130, mau 30 meter, mau 130 cm, berarti atmosfer cuma 1 cm. Kalau 130 meter, berarti atmosfernya cuma 1 meter. Gitu, jadi kayak pembandingan gitu. Nah, kalau cm kan berarti kan lebih kecil lagi kan, berarti kan kalau senti dibagi 10 berarti 0,1 senti, harusnya tumbuh lebih sekali gitu. Makasih. Teman-teman dikasih tahu caranya intinya ya.